Ngomong. Ngomong dulu, ngomong. Tahu ciri kan tuh. Pik. Ngomong Bik, Saya minta maaf. Semua itu sudah saya lakukan, saya salah, saya menyesal. Sambil menangis, Opik memohon maaf atas kelakuan bejatnya. Sementara kakaknya Yupita menolak damai dan juga meminta agar Opik jangan dihukum mati. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga dan saya menghakimi dia supaya. Kisah hidup Yupita membuat seorang lelaki yang berbadan tegap menjadi rapuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Dalam kondisi seperti ini, siapapun pasti membutuhkan tempat untuk bersandar. Meskipun Taufik Hidayat 1000 kali memohon maaf, tetapi sayang, tubuh Yupita tak akan kembali seperti semula. Mari kita simak sama-sama. Ngomong. Ngomong dulu, ngomong. Tahu ciri kan tuh. Pik. Ngomong Bik, Saya minta maaf. Semua itu sudah saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Oh minta maaf sih, kan keluarganya udah cacat sih. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Jawab. Aku atuh. Silakan, Mas. Silakan, Mas, untuk hak jawab Mas juga. Jangan. Silakan, Mas. Wah, dia nangis. Silakan dijawab, Mas. Memang benar pepatah orang tua yang menyatakan penyesalan tidak akan datang di awal. Penyesalan pasti akan datang di akhir. Akan tetapi penyesalan yang dirasakan oleh Taufik ini memang sangat sia-sia. Pantas saja kakaknya Taufik menolak damai. Bahkan tidak hanya menolak damai, tetapi juga menolak Taufik Hidayat dihukum mati. Kita simak sama-sama, silakan. Polda yang telah menangkap pelaku dan terima kasih kepada Pak Kades dan Pemkab Jabar yang telah membiayai semua sampai proses selesai dan harapannya kalau dari saya pribadi untuk pelaku saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga dan saya menghakimi dia supaya dan dia akan pada saya adik yang saya banggakan dihancurkan sama dia. Saya tak masalah dari pihak orang 1-2 tahun, yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga selama adik saya disekap sama dia. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf, dia yang mau lagi. Sedangkan adik saya udah kayak gini dia mau minta maaf, nggak ada kata maaf. Tatkala kakak dan ayahnya Yupita membutuhkan sandaran, Kang Deddy Mulyadi hadir memberikan bahunya untuk bersandar.
Membentuk manusia seperti Taufik Hidayat tidak dibentuk sehari ataupun 2 hari, akan tetapi dibentuk semenjak kecil, semenjak dia belum mengenal dunia luar. Taufik Hidayat mendapatkan pendidikan dari orang tuanya yang keliru, yang akhirnya membuat Taufik menjadi monster yang menakutkan. Baik Baraya, sekarang kita akan menyimak bagaimana cara ayah Taufik dalam mendidik anaknya. Kita simak sama-sama, silakan. Bapak teh saha namina? Pak Tata, orang Nagreg. Jaro. Hah? Jaro. Itu Taufik Hidayat itu anak bapak. Anak keberapa? 3. Statusnya udah kawin belum? Udah Sama siapa? sama orang itu tuh. Kalau itu Dong. ada mantannya. Tapi masih sekarang? Terus Cerai. Tahun? Cuma 2 minggu. Anak bapak Pak Taufik itu pernah cerita nggak punya kabogoh ke bapak? Itu Oh, ente cerita. cerita. Terakhir dengan bapak ketemu kapan? Terus genep bulan tepat nanti. Nah, ada waktu sebelum 6 bulan nggak ketemu, masih punya suka ke rumah. Itu pernah kelemu. Boga imah tuh anak bapak teh. Itu Gawena naon? bukan dari bahan enggak ada mana. Oh, nggak tahu kerja lah ya. Nah, sepengetahuan bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus Penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Itu Sangat keji Pak. ke bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering Pak. Terima dipukul kepala. Sebentar ya Baraya, kita akan sedikit mengomentari pernyataan dari si bapaknya Taufik tadi. Pantas saja Taufik Hidayat ini berani menganiaya kekasihnya dengan cara yang sangat biadab. Dia terhadap orang tuanya saja berani memukul. Nah, biasanya orang yang berani terhadap orang yang menyayanginya, dia juga akan berani terhadap orang lain yang juga menyayanginya. Artinya begini, terhadap orang tua yang menyayanginya, dia berani berbuat kasar, dia juga akan berani berbuat kasar terhadap pasangannya yang menyayanginya, bahkan terhadap putra dan putrinya. Ini terbukti ya bahwasanya selama 10 tahun Taufik Hidayat tidak pernah menjenguk putranya. Itu artinya apa? Memang hatinya itu sudah bebal. Ya, hatinya itu sudah bukan hati manusia lagi orang-orang seperti ini. Dia hanya akan baik terhadap atasannya, orang lain yang tidak menyayanginya. Akan tetapi orang terdekatnya yang menyayanginya tanpa pamrih seperti kedua orang tuanya, ya saudaranya, atau bahkan mungkin pasangannya, keluarganya, dia akan berbuat kasar seperti Taufik. Ini dia sudah bukan manusia, tetapi dia sudah menjadi monster, ya, monster. Memang dia memiliki kebaikan mungkin, tetapi kebaikannya ini sedikit dibandingkan dengan keburukannya. Baik Baraya, kita lanjutkan. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Waktu itu abis itu nuju macul di Serang. Lagi macul di di sawah. rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Oh, nah, kan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. sawah. Terus? Langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang ditolong mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah. Enggak, kabur. Sekarang Bapak sudah tahu. Udah, Sudah tahu anak Bapak terus ketangkep. ditangkap. Nah, ketika anak Bapak ditangkap, apa perasaan Bapak sekarang? Udah ada ngemplong gitulah. Perasaan Bapak lega, ya kan? Ya. Sudah tidak lagi ada beban dan kecemasan. Ya, itu. Tinggal anak Bapak Ya. itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itulah. Gimana kalau anak Bapak dihukum mati? Silakan aja, Pak.
secara hukum ya. Oh, terserah hukum. Iya. Bagi Bapak ridho. Ridho, Pak. Dihukum mati, di penjara seumur hidup ridho. Ridho, Pak. Oh, ridho. Kakaknya sudah menghubungi Bapak. Udah. Apa katanya? Ya, Pak, itu mah susunan mah kena sadar we. Oh. Gitu. Tapi kakaknya sekarang udah baik. Udah. Jadi di rumah Bapak sekarang sendiri. Sendiri cuma ada yang nemeni itu Incu dari siapa? dari kakaknya yang di Garut itu. Terus Bapak sudah nengok sama cucu Bapak itu, Pak, yang 10 tahun. Netacan, Pak, cetacan sempat abdi kamari ti Kapolda sa didinten. Oh, bayangin lo, Pak. Mohon. Bapak anaknya meninggalkan anak Anak. pada orang lain, Ya itu. pada istrinya. Setelah itu ditinggalkan, tidak dinafkahi. Ya. Kemudian oke, kalau dengan istrinya jadi mantan, tapi Ya. kan anaknya nggak ada mantan. Bapak juga cucu nggak ada Ya, mantan ya. cucu. Nah, yang berikutnya Bapak ke keluarga Vita Ya. sudah datang nggak menyampaikan permohonan maaf sebagai orang tuanya? Tacan, Pak. Tacan penak. Terus karena bapaknya belum berusaha datang nemuin. Mohon. Itu kenapa Bapak tidak tergerak hati? Mau kata orang Sunda, rek diberemkeun, rek dihidengkeun, eta teh dosa anak aing, kesalahan anak aing rek datang ngalongok biadab anak aing. Kenapa Bapak nggak berusaha untuk datang? Ya, abdi hoyong itunya itu ucapkan itu hoyong pisang, tapi abdi teh kayak rumahnya kayak nemani. Ya bisa minta ditemani kades. Ya, nantilah, insya Allah. Ya nggak apa-apa kan, Bapak minta maaf Nah, atas nama ya, anak ya. Bapak yang Ya. sudah berbuat kebiadaban. Ya. Kan nggak ada soal Bapak untuk Nggak ada soal, datang. ya. Insya Allah. Bapak sudah lihat nengok anak Bapak yang ditahan di Polda? Belum, Pak, kemarin belum sempat. Tengok juga, Ya. bagaimanapun itu anak sendiri. Iya. Dan kemudian tanya kenapa sampai begitu hidupnya. Iya. Biaya hidup cucunya dari mana itu? Dari saya. Dari hasil nyangkul Bapak. Nyangkul, saya nyangkul, Pak. Dari kuli nyangkul. Berapa kuli nyangkul sehari? 60.000, Pak. Cucunya sekolah di mana? Itu negeri Cijolang, Pak. SMP. SMA. Oh, SMA Negeri Cijolang. Iya. Berapa sehari ongkos cucunya itu? Ongkos mah cuma 10.000. Terus Terus itu ngisi HP 15.000 Sehari? Sehari. jadi sehari rata-rata Sehari. Bapak ngasih untuk untuk cucu Bapak 35.000. Iya. Bapak ini sudah susah hidupnya. Iya. Kenapa? Itu tuh sebetulnya anak dari yang Cikal gitu ya, yang di Garut itu. Heeh. Dulu teh nikah sama orang Ciaro, desa Ciaro itu. Baru punya anak satu. Nah, umur lahir operasi 4 bulan gitu. Tapi saya cerai. Akhirnya Akhirnya anaknya ke bapaknya dibawa ke ibu menuju ada gitu ya. iya, ke neneknya masih ada. Terus Diurus ke neneknya. artinya anak itu diurus dari mulai bayi sampai sekarang SMA. SMA. Kelas berapa sekarang? Akhirnya Bapaknya ini punya anak berapa sekarang? 4. 4 dari berapa istri? Yang istri yang kedua itu 4 teh. Oh. Jadi 5 yang Ya Allah, ngurus anak saya. banyak. Pekerjaannya apa? Kalau sekarang kudu cangkul di Garut. Nah, eta cucu bapak teh kategori bagaimana? Suka bantu nggak ke sawah? Ikut nyangkul. Cuma ada istri, Pak. Masak di dapur dia. Masak ya. Terus Cuci piring. cuci piring. Kalau ada cuci baju saya bantu. Yang cucu bapak ini baik ya. Baik. Dan kelihatannya bapak sayang pisan sama cucu ini. Sayang, Pak. Tapi saya nitip pesan, kalau kita menyayangi orang, Ya. maka tugas kita yang paling pertama adalah mendidik. Ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jika kita sayang terhadap putra dan putri kita itu harus mendidiknya. Kenapa? Karena kita sayang, jangan sampai putra dan putri kita terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Maka dari itu, salah satu bentuk sayang kita adalah mendidiknya dengan sebenar-benarnya, memberikan pendidikan, pengetahuan, akhlak dan adab, ya. Kita ajarkan semua tentang kebaikan-kebaikan agar supaya anak kita kelak
menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.